Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alda, NIM 23411010016, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai problem and unidentified network di server. Oke. Jadi kita punya sebuah problem. Nah, ceritanya kita punya problem di server. Servernya ini tidak bisa mendeteksi namanya jaringan. Maksudnya kalau di Windows yang normal seperti di komputer yang Anda contohkan, ini contohnya di komputer klien dan sudah join ke domain. Kalau kita klik di network, indikatornya ini ada tulisan sukasuka.com. Jadi dia terhubung ke jaringan namanya sukasuka.com. Ini sebuah tipe domain tapi no internet. Abaikan saja ini, sengaja type networknya. Saya bikin internet untuk menghindari Windows update. Jadi kalau kita masuk ke control panel, saya menjadi large, oke, terus klik network and sharing center. Normalnya Windows ini mendeteksi network. Kita terhubung ke network apa? Nah, dia mendeteksi ini namanya sukasuka.com. Tipenya domain network. Kalau tidak, karena dia join ke domain. Kalau tidak join domain, mungkin namanya sesuai dengan nama akses poinnya. Misalnya ya mungkin kalau kita di Starbucks atau di McD atau di sini nama akses poinnya dan tipenya di sini mungkin public network atau private network. Jadi umumnya ada 3 tipe network yang bisa dideteksi oleh Windows. Pertama, private network, kedua public network, ketiga domain network. Nah, karena perangkat ini sudah join domain, maka tipe domain network dan nama network yang sukasuka.com karena dia sudah join domain. Oke, nah masalahnya di server yang digunakan ini, yang kita gunakan saat ini, yang aktif directory dan server sebelahnya si JKT SVL1, dia tidak bisa mendeteksi network, tidak mendeteksi nama network di sini. Unidentified kalau kita masuk ke control panel, kemudian ke network and sharing center. Oke, di sini nama networknya unidentified network. Padahal dia domain control join ke domain dia sendiri dan tipenya public network. Kenapa bisa begini? Ini juga terjadi di server sebelahnya control panel. Oke, network and sharing center. Nah, sama kan and identified network, padahal dia join domain dan tipenya public network. Kenapa? Harusnya kan domain network dan anak identitasnya jadi sukasuka.com, harusnya login kan, seperti itu. Salah satu penyebabnya kenapa bisa seperti itu karena setting IP yang statik ini menurut pengalaman saya, karena server ini kita set jadi static, jadi terkadang Windows itu jadi delay, ada delay untuk mendeteksi nama network yang terhubung ini dan tipenya apa, karena IP statiknya. Dan ini terjadi di tempat kerja saya. Ada sebuah klien sudah terhubung ke domain controller, sudah join domain, terus IP-nya saya static line itu, sehingga dia tidak bisa mendeteksi networknya, tidak bisa mendeteksi nama network terhubung dan private networknya. Jadinya kalau tidak salah private network waktu itu tipenya ini. Nah, salah satu penyebab IP static solution jadi kan DHCP harusnya, tapi karena ini server itu tidak boleh dijadikan DHCP karena akan sulit untuk memanage server yang IP-nya tipe DXP, tipe DHCP, sehingga harus distatikkan. Terus bagaimana cara
networknya, sekalipun dia statik, dia bisa mendeteksi nama networknya. Ada solusinya. Kebetulan saya sudah dapat solusinya. Di sini kita belajar troubleshoot server. Oke, di sini ada kasus network location awareness, not detection domain network from off-site location. Ini kasusnya terjadi pada klien, tapi kita bisa terapkan solusinya pada server juga. Jadi di Windows ada protokol namanya Network Location Awareness. Jadi Network Location Awareness itu sebuah protokol pada jaringan sistem Windows untuk mendeteksi lokasi network. Jadi Windows tahu dia ada di jaringan ini tergantung nama akses point-nya. Biasanya kalau Starbucks atau Pizza Hut, mungkin di Pizza Hut, jadi Pizza Hut. Oke. Jadi itu namanya network location wireless. Oke, terus solusinya bagaimana? Network lokasinya kita akal konfigurannya, dan konfigurannya itu berada di registrasi. Nah, ini solusinya. Di sini kita mengharuskan mengedit, kita harus mengedit konfigurasi di register Windows. Kalau belum tahu apa itu registrasi, adalah sebuah database konfigur Windows untuk menjalankan klik start, kemudian kita ketik edit. Nah, ini registry editor. Registry editor ini isinya configured system. Windows ini sangat mendalam sekali. Ini stroke, dan kalau kita lihat salah satu ini lumayan rumit. Sebenarnya tidak rumit, terstruktur, cuman panjang sekali, jadi terkesan rumit. Jadi kalau belum pernah otak-atik registry, saya sarankan harus hati-hati ketika mengedit register ini karena butuh ketelitian. Ini sistem Windows yang sangat mendalam. Kalau salah edit, nanti konfigurasi Windows-nya bisa berantakan. Oke, ini yang namanya registrasi editor. Oke, kita kembali ke ini sih solusinya. Solusinya kita harus edit register Windows. Ada 3 entry register Windows yang harus kita ubah. Kita tambahkan di sini HKY lokalnya ketiga yang ini. Oke, satu-satu kita jalankan. Di server kita ke Active Directory dulu. Kita masuk ke registrasinya. Registrasi editor. Pilih yes saja. Kalau sesuai solusi yang diberikan, kita harus masuk ke GUI ini, lokal lokal mesin sistem, parameters, masukkan oke. Perhatikan baik kalau belum pernah edit registries. Oke. Saya ke bawahkan dulu di sini. Oke, di sini kita masuk ke HK saja, lokal mesin. Waktunya yakni yang kita pakai yellow mesin, kemudian sistem. Saran control set. Jadi service netlock ini diurut sesuai abjadnya A, B, C, D dan seterusnya. Ketik saja di keyboard netlogon. Nah, ini netlogon ini, kemudian parameters, klik yang parameters. Oke, perhatikan di sini sama tidak yang di atas ini sama ya. Oke, ini harus sama, jangan sampai beda. Oke, kemudian kita buat sebuah dewar registries deword yang tipenya deword. Ini tipenya deword, namanya negatifnya 0. Caranya gini. Di sini bagiannya yang kosong ini expand dulu biar enak dilihat. Lihat ininya, nama key-nya kita buka Q, baru di sini buat klik kanan new sesuai dengan kebutuhan di Word yang 32 bit. Klik saja, kasih nama negatif, change, samakan huruf besar huruf kecilnya, sebaiknya disamakan supaya kita gampang bacanya. Hati-hati, ini registrasinya. Oke, kemudian tipe value-nya 0. Kita double klik, pilih hexadesimal, masukkan 0, angka 0. Di sini defaultnya sudah 0. Klik OK. Sudah itu entry pertama-tama, entry kedua yang ini. Oke.
Kedua kita ke HP, ya. Lokal mesin sistem lokasinya mirip, ketik saja di sini kontrol set, terus service, DNS chat, parameternya. Nah, parameter center kalau mau cepat seperti ini, kemudian klik kanan, new, pilih DWORD 32 bit, value sesuai kebutuhan. Di sini DWORD namanya max negatif chat, negatif hexadesimal, value data 0. Selanjutnya yang terakhir ini kita masuk ke HP, ya. Lokal mesin sistem core control set service. Servisnya di sini NLHSVR blacklist parameter. Kita buat sebuah DWORD namanya always explain domain controller, value-nya 1, klik kanan, new DWORD always explain domain controller, enter. Enter lagi, tidak apa-apa, value-nya hexa ini dan nilainya 1, klik OK. Sudah. Kalau sudah itu saja, kemudian kita tutup registrasi editornya, kemudian kita coba restart servernya. Kita tunggu sampai login kembali. Sekarang kita login kembali ke servernya. Sekarang kita cek di network indikator di bawah, dia sudah terhubung ke sukasuka.com. Kita masuk ke control panel. Kita masuk ke network and sharing center. Lihat di sini networknya ya sukasuka.com, tipenya domain network. Kita berhasil mengubah konfigurasi pada registrasi sehingga koneksi domain controller ini bisa normal kembali. Itu server utama. Lantas bagaimana dengan server sebelah? Kita login dulu. Server sebelah masih belum berubah, masih ada ini tempat networknya, tapi saya coba restart. Registrasi dulu di server sebelah ini karena dia sudah join domain, tidak perlu mengikuti server sebelah juga, ikut server utama. Kita coba restart. Nah, kita coba login lagi. Kita coba login ke server sebelah. Kita cek networknya masih ada di tempat. Sudah tidak mengikuti server utamanya yang di sebelah. Ini domain controller, jadi dia sukasuka.com namanya. Kita lihat saja di control panel ini. Kemudian network and sharing-nya center, lihat ini. Dia terhubung ke jaring sukasuka.com dan tipenya domain network. Jadi dengan memperbaiki problem on network pada server, kita bisa memanage server ini dengan lebih mudah. Berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai problem identify network di server beserta solusinya. Kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Wassalamualaikum